Otan dan Kak Debbie lagi ada di peternakan sapi nih. Lihat deh sapi yang dibawa Kak Debbie. Gede banget ya. Tapi kok di sekelilingnya banyak banget mie yang lagi dijemur ya? Apa jangan-jangan Otan salah alamat nih? Aduh. Ternyata benar teman. Ini adalah pabrik mie letek yang terletak di Bantul, Yogyakarta, bukan peternakan sapi. Pabrik mie letek ini masih mempertahankan tenaga sapi untuk menggerakkan alat pengaduk adonan teman. Pengadukan secara tradisional ini dilestarikan karena hasil adonan mie jadi lebih kenyal dibanding menggunakan tenaga mesin. Dalam sehari, penggilingan adonan mie bisa berlangsung 6 kali teman. Seekor sapi mendapat 2 kali giliran shift untuk menggiling. Sapi akan memutari area lingkaran yang cukup luas, yaitu sekitar 9 meter persegi. Setiap harinya, ada 1 ton lebih adonan mie letek yang digiling oleh sapi-sapi di sini. Teman, sapi yang digunakan untuk menggiling adonan mie ini adalah sapi jenis ongol. Oh iya, ciri khas sapi ongol yaitu punya punuk di atas bahunya. Punuk Sobat Otan ini mengandung beberapa pembuluh darah yang dapat membantu metabolisme tubuhnya menjadi lebih cepat. Sapi ongol umumnya jenis sapi potong terbaik untuk daerah tropis. Sobat Otan ini dikenal juga punya tenaga yang kuat. Tapi Otan jadi penasaran deh, kira-kira kalau kita dorong alat giling ini dengan tenaga manusia, bisa nggak ya? Pertama kita uji coba kekuatan Kak Debbie dulu ya. Ayo Kak, coba dorong alat gilingnya. Jangan mau kalah sama si sapi ya. Ternyata alat giling tidak bergerak sama sekali teman. Walaupun sudah mencurahkan sekuat tenaga, tetap saja tidak dapat mengalahkan kekuatan si sapi. Loh, Kak Debbie nampaknya nggak mau kalah nih. Ia sampai memanggil bala bantuan. Oke deh Kak, kalau segini udah bisa belum dorongnya? Akhirnya, dengan tenaga 5 orang, alat giling ini bisa bergerak secara perlahan teman. Sudah terbayang kan sebesar apa tenaga sapi ongol ini? Cakep! Terdapat batu seukuran roda mobil dengan diameter 1,5 meter pada alat giling ini. Ditambah pula ada adonan mie di dalamnya. Dan si sapi bisa menggerakkan dengan mudah. Mantap sob! Teman, sapi-sapi ini tidak hanya dimanfaatkan tenaganya saja, tetapi mereka juga mendapatkan perawatan terbaik dari pemiliknya. Seminggu sekali, sapi-sapi di sini rutin mendapatkan jamu khusus yang terbuat dari kencur dan jahe. Cukup haluskan kedua bahan tersebut, lalu larutkan dengan air. Ramuan ini dipercaya dapat menghangatkan tubuh sapi dan membuat sapi tahan dari berbagai macam penyakit loh. Sementara telur bebek diberikan untuk menjaga stamina sapi. Kalau sudah minum jamu kayak gini sih, dijamin deh bikin tenaga si sapi menjadi berkali-kali lipat. Cakep! Tak hanya minum jamu, sapi-sapi di sini juga dapat servis pijat loh. Nggak sekalian spa dan facial sob. Sama halnya seperti manusia, sapi juga bisa merasakan pegal. Makanya sapi dipijat, supaya otot-ototnya yang kaku jadi kendor. Memijat sapi bisa dilakukan mulai dari tengkuk, badan, hingga kaki. Proses pemijatan dilakukan cukup 1 minggu sekali, agar sapi tidak mudah stres. Nah, sekarang sapi-sapi ini sudah segar dan rileks teman. Cakep! Wih, keren-keren banget nih jamnya. Ayo tebak bikinnya dari apa? Jangan kaget ya, jam tangan keren ini terbuat dari tulang sapi. Otan gak lagi ngeprank kok, beneran. Walaupun jam tangan ini terbuat dari limbah tulang sapi, kualitasnya teruji loh. Untuk bikin jam ini, tulang sapi yang dipakai adalah bagian kaki teman. Itu karena kaki sapi memiliki tulang yang paling kuat dan padat, karena bertugas menopang berat badan sapi. Nah, sebelumnya, tulang-tulang sapi sudah dicuci untuk merontokkan daging yang menempel di tulang. Harus benar-benar bersih, biar bau tak sedap pada tulangnya hilang.
Sekarang bentuk tulang sapinya mengikuti pola jam yang sudah ditentukan. Selanjutnya, rangkai potongan tulang ini jadi satu kesatuan, teman. Terakhir, pasang mesin jamnya seperti ini. Asik! Sebentar lagi jadi nih, teman. Padahal bukan Otan juga ya yang pakai jam tangan tulang sapi ini. Tolong! Tolong! Ada yang tenggelam! Paman-paman ini bukannya bantuin sapi-sapinya, malah ngebiarin begitu aja. Hei paman! Tenang ya di rumah. Jangan panik deh, adegan ini tidak berbahaya. Justru dengan cara ini, sapi-sapinya bisa terhindar dari cedera, teman. Karena jika dijatuhkan secara perlahan, akan beresiko patah tulang. Karena sapi-sapi pada panik. Jadi, tradisi ini dilakukan selain untuk mempermudah perpindahan, juga untuk menjaga agar sapi tidak terluka. Belum Otan kenalin ya? Ladies and gentlemen, inilah sapi Sapudi. Sapi Sapudi ini didatangkan dari Pulau Sapudi yang ada di Sumeneb, Jawa Timur, teman. Sapi ini termasuk sapi lokal yang termasuk ras sapi Madura dan sengaja diperjualbelikan di situ Bondo. Ciri-ciri dari sapi Sapudi ini yaitu bentuk tubuhnya kecil dengan kaki yang pendek namun kuat. Walaupun berukuran kecil, sapi ini tahan dari berbagai macam penyakit loh. Sekalipun diberikan pakan dengan kualitas yang rendah. Selain steak, ada olahan daging sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur yang gak kalah populer juga nih. Yaps, namanya adalah sei sapi. Pengolahannya cukup unik, teman, karena daging harus diasap terlebih dulu. Penasaran sama cara buatnya? Ikutin Otan terus ya. Pertama, potong daging menjadi bentuk persegi seperti ini. Tujuannya agar saat pengasapan, matangnya bisa lebih merata. Daging sapi yang digunakan adalah bagian short plate. Setelah itu, tambahkan meat tenderizer agar daging lebih empuk. Sebelum mulai diasapi, pastikan arang ditungku sudah menyala. Sekarang masukkan daging satu persatu. Pastikan tetap ada ruang agar daging bisa diasapi secara menyeluruh. Pengasapan dipercaya jadi cara terbaik untuk mengeluarkan rasa dari daging sapi. Selain itu, asap juga mengandung beberapa komponen yang mampu membunuh bakteri dan jamur. Cakep! Setelah kurang lebih 8 jam, daging asap sudah siap untuk diangkat, teman. Wih, lihat, asapnya sampai ngebul kemana-mana ya. Biasanya, daging yang telah diasap akan mengalami penyusutan sekitar 20-30%. Ini karena kandungan air dalam daging yang berkurang. Daging yang telah matang biasanya akan dipotong menjadi kecil-kecil lalu disimpan. Daging asap lebih awet untuk disimpan lama tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Sebelum penyajian, panaskan minyak, lalu sangrai daging yang telah dipotong kecil-kecil. Kasih sedikit garam untuk menambah rasa, aduk hingga merata. Setelah itu, timbang daging sesuai takaran porsi. Lalu sajikan sei sapi dengan tumis daun pepaya dan beberapa varian sambal. Laper! Cakep!
Teman, daging yang kita gunakan untuk membuat sei sapi ini adalah bagian short plate atau perut sapi. Karakter daging pada bagian ini adalah kenyal dan cukup alot karena banyaknya lemak yang terkandung di dalamnya. Selain untuk sei, biasanya daging jenis ini banyak digunakan untuk menjadi daging giling, kornet, semur, dan beef bacon. Teman, sei adalah salah satu olahan daging tradisional khas Indonesia. Nama sei berasal dari bahasa rote, yang artinya adalah daging yang diiris tipis. Layaknya kuliner khas Indonesia lainnya, sei akan terasa tambah nikmat jika disantap dengan sambal. Asalnya sambal dari sei ini adalah sambal luat, tapi sekarang banyak yang mengombinasikan dengan varian sambal yang bermacam-macam. Seperti ini nih, ada 10 macam varian sambal. Mantap! Ayo Kak Debbie, jangan kasih ampun, habiskan semuanya Kak. Teman, banyak yang mengira kalau gizi yang terkandung dalam sei sapi sudah berkurang karena hilang dalam proses pengasapan. Padahal, dalam 100 gram daging sei mengandung protein yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat pula zat besi, fosfor, dan kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau rasanya sih, Otan nggak bisa komen lagi deh. Pastinya nomero uno. Benar nggak Kak? Wah, tekstur dari daging sapinya ini empuk banget dan aromatiknya bikin wangi, apalagi kuah kaldunya. Ini terasa gurih, overall cakep. Wah, Otan nggak salah lihat nih. Burung hantu kan identik dengan suasana malam yang menyeramkan. Kok ini malah bertingkah lucu sih? Ampun DJ, mainkan terus musiknya Kak Lucky. Ya, goyang kiri, goyang kanan. Menikmati banget nih sampai joget terus. Yang Otan tahu, burung hantu termasuk hewan dengan pendengaran terbaik teman. Musik yang ia dengar sampai direspon dengan bergoyang begini. Gemas banget deh. Teman, sobat Otan ini berjenis Oriental Bay Owl. Ia termasuk burung hantu dengan ukuran tubuh yang kecil, yaitu sekitar 22-29 cm saja. Eits, tapi jangan salah, kecil-kecil begini cengkeramannya kuat banget loh. Tuh lihat, dia bisa bertengger dengan tenang di pohon secara vertikal. Cakep. Burung hantu memiliki cakar zigodaktil. Artinya, sobat Otan ini memiliki 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang. Dengan begini, jika mangsanya sudah dicengkeram, nggak bakal bisa lepas deh. Ada yang tahu burung hantu itu memangsa siapa? Terlambat saudara-saudara. Cakar si burung hantu benar-benar kuat. Sampai-sampai ular nggak bisa lepas dari cengkramannya. Kasian. Nggak cuma ular berukuran kecil, sobat Otan ini juga memangsa kelelawar, tikus, jangkrik, dan kadal teman. Teman, burung hantu termasuk predator andal. Keahliannya dalam mengawasi mangsa saat berburu didukung dengan kelebihan yang ia punya, yaitu burung hantu bisa memutar kepalanya 270 derajat ke kanan dan 270 derajat ke kiri. Kermaks! Kalau Otan udah langsung dibawa ke tukang urut kali sob. Pada tulang leher sobat Otan ini terdapat lubang besar yang bisa menampung banyak kantong udara. Dengan kantong udara inilah lehernya dapat terlindung dari cedera. Selain itu, tulang lehernya juga bisa melindungi pembuluh darah saat ia memutar lehernya. Cakep! Waduh, bulu kuduk Otan kok tiba-tiba merinding ya? Tadi kayak ada yang lewat deh. Ada apa tuh? Wah, dia mendekat. Hantu, kabur. Loh. Hantu kok pakai face shield? Ternyata Kak Bella yang lagi bawa burung hantu toh. Hampir copot jantung Otan sob.
Habisnya kamu serem banget sih. Kayak hantu. Tapi kenapa sih namanya burung hantu? Apa karena Sobat Otan ini sebenarnya adalah jelmaan hantu? Bukan. Tapi karena ketika terbang, kepakan sayapnya nggak mengeluarkan suara. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Loh, Kak Bella mau kemana? Junet mau dibawa kemana, Kak? Burung hantu berjenis Buffy Owl ini namanya Junet, teman. Hati-hati jatuh ya, Kak. Tinggi juga ternyata tempat bertengkermu, Sob. Tenang ya, Sob. Kak Bella cuma mau membuktikan kebolehanmu terbang kok. Ya, pelan-pelan turunnya, Kak Bella. Wow, selain terbang tanpa suara, ternyata manuver si Junet keren banget. Ia bisa melewati pepohonan dengan lancar tanpa nabrak dengan kepakan sayap yang minim banget. Keren! Burung hantu bernama lain Bubo ini memang merupakan hewan yang aktif di malam hari. Tapi ternyata penglihatannya di siang hari juga patut diacungi jempol. Tuh lihat, ia tetap fokus untuk mendatangi Kak Bella. Cakep! Mata fokus dan kepala mulai sedikit bergoyang. Otan udah hafal banget nih. Teman di rumah juga udah tahu kan Sobat Otan sedang apa? Pintar, mengincar mangsanya. Siapa sih mangsamu kali ini? Walah, ikan toh. Di alam liar, ia sering berada dekat dengan perairan supaya dekat dengan ikan sebagai makanannya. Bubo tidak akan langsung mencengkram mangsanya, tapi akan dilihat dulu pergerakan mangsanya. Makanya ia seakan mematung seperti ini. Kalau sudah siap, ia akan langsung menerkam. Cukup satu kali serangan, ikan sudah tidak bisa bergerak lagi deh. Maaf ya ikan, Otan gak sempat peringatkan kamu. Teman, Bubo beda dengan burung hantu jenis lain. Kalau burung hantu lain malas kena air, tapi si Bubo justru mencari mangsa yang ada di dalam air. Bulu burung hantu itu sifatnya menyerap air. Jadi ketika sudah kena air, bulunya jadi berat dan jadi sulit untuk bergerak deh. Butuh waktu lama untuk mengeringkannya. Makanya malas banget dekat-dekat dengan air. Nah, kalau si Bubo memangsa menggunakan kakinya. Karena kaki si Bubo tidak ditumbuhi bulu. Bubo jadi tidak takut untuk menenggelamkan kakinya saat sedang mencari ikan. Cakep! Otan penasaran, kalau ada hujan, Bubo akan tetap berburu nggak ya? Otan udah siapin hujan buatan nih. Kita tunggu reaksinya ya. Ada Siti. Ups, si tikus maksudnya. Tikus, kamu mau kemana? Ini bukan saat yang tepat untuk berada di sini. Otan lagi mau uji coba Bubo nih. Ayo minggir dulu. Loh, malah ngeyel. Tuh kan. Harusnya kamu lewatnya nanti-nanti aja, Sob Tikus. Ternyata Bubo gak segan-segan ya melewati air. Kayaknya hujan buatan bikinan Otan gak menyurutkan semangatnya untuk berburu. Gak ada takut-takutnya deh kamu sama air.